Hai guys, welcome to my channel. Sebelum itu, saya izin untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Sulaiha Srihatimi dari jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dengan NIM 2120202107 kelas PAID. Di video kali ini saya akan menjelaskan kandungan dari berbagai surah yang terdapat di dalam Al-Quran sebagai penyelesaian dari ulangan akhir semester UAS dari materi Quran Hadis yang dibimbing oleh Ibu Husna. Langsung saja simak penjelasan saya di dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, di sini ialah surat Al-Fatihah merupakan surat pembuka dalam Al-Qur'an. Arti dari Al-Fatihah sendiri ialah pembukaan. Tafsir surat Al-Fatihah ini yaitu sebagai merupakan ringkasan dari seluruh isi seluruh Al-Quran. Yang kedua ialah surah Al-Falaq yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, yang di sini artinya Al-Falaq merupakan artinya falak berarti subuh. Jadi di sini kandungannya yaitu pengajaran terhadap umat Islam untuk bergantung dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam mara bahaya, masalah, terutama pada waktu subuh. Dan di sini Al-Falaq ini merupakan sebagai surat untuk mengusir sihir-sihir seperti sihir jahat. Yang ketiga ialah surat Al-Ikhlas yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di sini mengapa dinamakan surat Al-Ikhlas? Karena di sini ikhlas dalam mempercayai Allah. Karena di sini surat Al-Ikhlas berisi tentang keesaan Allah, ajaran-ajaran tauhid Allah, tentang pengesaan Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Surat ini merupakan inti dari ajaran Islam dan keseluruhan isi dalam Al-Quran. Surat ini membantah kaum Nasrani yang menganggap Tuhan itu beranak, karena hanya Allah lah yang patut disembah dan hanya Allah lah sebagai Tuhan alam semesta. Nah, yang keempat ialah surah Al-Kafirun yang bunyinya Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma 'abadtum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, di sini kandungan Al-Kafirun merupakan sebuah pondasi toleransi dalam agama Islam. Seperti yang terdapat pada ayat terakhir surat Al-Kafirun ini menjelaskan bahwa Islam menjunjung tinggi toleransi dan kebebasan memeluk agama. Kan la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Nah, ini ayat terakhir ini merupakan mengajarkan kita untuk toleransi dalam beragama. Yang kelima ialah surah Al-Ma'un yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'ala sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, di sini kandungan surat Al-Ma'un merupakan menegaskan tentang gambaran akhlak buruk yang bisa dijadikan pelajaran dan peringatan bagi umat muslim. Dikisahkan pada surah Al-Ma'un, gambaran para pendusta adalah mereka yang menghardik dan menghina anak yatim.
Jadi di sini kesimpulannya bahwa surat Al-Maun mengajarkan kita untuk menyayangi anak yatim, memberikan sedekah, dan juga membantu anak yatim. Selanjutnya ialah surat An-Nasr yang berbunyi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, jadi dalam surat ini dijelaskan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala sangat dekat. Surat An-Nasr ini terdiri dari atas 3 ayat dan dinamakan dengan surah Madaniyah. Selain mengandung makna dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, surat ini sekaligus menjadi pertanda wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ialah surah Al-Kautsar yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, jadi di sini kandungan surat Al-Kautsar intinya mengajarkan umat muslim tentang kewajiban untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah diberikan, serta penghormatan terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ialah surah Al-Fil yang bunyinya Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al lahum kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, di sini surah Al-Fil merupakan menceritakan tentang rencana Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah dengan gajah-gajah besar. Namun digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirim burung ababil yang membawa batu-batu dari neraka, sehingga gajah-gajah besar tersebut tidak bisa menghancurkan Ka'bah. Jadi pelajaran di sini ialah kita dilarang untuk sombong, mencegah dari kesombongan sebagai umat muslim. Selanjutnya ialah surah At-Tin yang bunyinya Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfal safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falhum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Nah, di sini kandungannya surat At-Tin menjelaskan bahwa meskipun seorang umat muslim mengalami penurunan daya ingat ketika mereka mengerjakan amalan-amalan baik, maka mereka akan tetap memperoleh pahala, terutama mereka tetap menjaga keimanan dan ketakwaan. Pahala yang akan diperoleh tidak pernah putus. Selanjutnya ialah Quran surat An-Nisa ayat 146. Isi pokok kandungan surat An-Nisa ayat 146 ini menjelaskan tentang taubat yang hanya diterima jika didasari dengan keikhlasan hati, bukan bertujuan untuk duniawi. Artinya, taubat tidak diterima jika hanya ingin mendapat pujian dari manusia, bukan karena Allah. Jadi kita sebagai manusia dalam bertaubat yaitu melakukan taubatan nasuha, yang benar-benar taubat dan tidak akan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan benar-benar melaksanakan kebaikan dan tidak mengulangi maksiat itu lagi. Selanjutnya ialah surat Al-Mujadilah ayat 11. Kandungan dari surat Al-Mujadilah ayat 11 ini ialah sebagai perintah bahwa kita untuk menjaga adab di dalam majelis dengan menuntut ilmu, bahwa di dalam majelis bahwa kita untuk menjaga adab serta sopan santun. Jika ada seseorang yang ingin bergabung ke dalam majelis itu, sebagai umat muslim kita harus menyediakan tempat untuk seseorang tersebut menimba ilmu di dalam suatu majelis dan memberikannya kursi sebagai dia bisa menuntut ilmu. Selanjutnya ialah surah Ar-Rahman ayat 33. Nah, di sini Allah berfirman bahwa jin dan manusia tidak akan mampu melintasi penjuru langit dan bumi kecuali atas kekuatan darinya. Selanjutnya ialah surat An-Nisa ayat ke-8. Jadi di sini kandungan surah An-Nisa ayat ke-8 ini ialah Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, tolong menolong dan menyambung silaturahmi.
Ayat ini memerintahkan kita untuk memberikan bagian atau sedekah kepada kerabat yang bukan ahli waris, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin yang hadir saat pembagian warisan, terutama jika warisan itu sangat banyak. 3. Besarnya pemberian tersebut adalah sekadarnya, tidak seperti warisan yang jumlahnya sangat banyak berdasarkan ketentuan sebagaimana hak waris. Yang ayat ini memerintahkan untuk bertutur kata yang baik kepada siapa saja, terutama kepada kerabat, juga berkata yang baik kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan jangan menyakiti hati mereka. Selanjutnya ialah Quran Surat An-Nisa ayat 146. Isi pokok kandungan Surat An-Nisa ayat 146 ini menjelaskan tentang taubat yang hanya diterima jika didasari dengan keikhlasan hati, bukan bertujuan untuk duniawi. Artinya, taubat tidak diterima jika hanya ingin mendapat pujian dari manusia, bukan karena Allah. Jadi kita sebagai manusia dalam bertaubat yaitu melakukan taubatan nasuha, yang benar-benar taubat dan tidak akan berjanji tidak akan mengulainya lagi, dan benar-benar melaksanakan kebaikan dan tidak mengulangi maksiat itu lagi. Selanjutnya ialah surah Al-Baqarah ayat 153. Jadi isi kandungan surat Al-Baqarah 153 ini ialah perintah untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat, baik pertolongan meraih kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Saat menghadapi cobaan, seorang mukmin harus bersabar dan memperbanyak sholat. Selanjutnya ialah surah Al-Imran ayat 134. Kandungan yang terdapat di surah Al-Imran ayat 134 ini ialah menjelaskan tentang karakter-karakter orang yang bertakwa, yaitu gemar berinfak di waktu lapang maupun sempit, menahan amarah dan suka memaafkan kesalahan orang lain dan selalu berbuat baik. Jadi di sini sebagai umat muslim kita harus menerapkan karakter-karakter Islami seperti yang ada di dalam Quran Al-Imran ayat ke-134. Selanjutnya ialah surah Al-Anfal ayat 27. Yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan juga kamu mengkhianati amat-amat yang sudah dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Jadi ayat ini memberitakan kita bahwa kita harus beriman kepada Allah dan tidak mengkhianati Allah dan juga Rasulullah. Dan juga kita jika diamanatkan, kita harus memenuhi amanat tersebut dan jangan mengkhianati, karena sifat mengkhianati merupakan salah satu sifat orang munafik. Kemudian ialah surat Al-Maidah ayat 32 menjelaskan bahwa barang siapa membunuh seseorang manusia tanpa sebab, seperti kisos atau membuat kerusakan di muka bumi, dan ia menghalalkan membunuh jiwa tanpa sebab dan tanpa dosa, maka seakan-akan ia membunuh semua manusia. Jadi kita sebagai umat Islam harus memiliki sikap persaudaraan yang kuat, sikap toleransi dan bertakwa kepada Allah, dan juga sikap mensucikan diri. Kemudian Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Kandungannya ialah penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini hanya disadari oleh ulul albab atau orang-orang yang berakal dan beriman. Kandungan surat Al-Luqman ayat 13 sampai dengan 14 yaitu bentuk pengingat dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslim, khususnya pengingat tentang segala kebaikan dan perjuangan kedua orang tua selama membesarkan mereka. Jadi di sini kita sebagai umat muslim dilarang durhaka kepada kedua orang tua kita, karena kedua orang tua kita merupakan membesarkan kita dari kecil hingga besar. Selanjutnya ialah Quran surat Al-Hujurat ayat 10, yaitu diceritakan tentang hubungan di antara orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Jadi kita sebagai umat muslim dilarang untuk memutuskan tali persaudaraan, apalagi sampai lebih dari 3 hari kita memutuskan persaudaraan. Karena itu
Allah tidak suka umat muslim yang memutuskan tali persaudaraan dan Allah membenci sikap itu. Selanjutnya ialah Al-Baqarah ayat 83, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel agar beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua serta sesama muslim. Dan yang terakhir ialah surat Al-Maidah ayat 48, disebutkan bahwa setiap kaum sudah diberikan syariat dan aturannya sendiri-sendiri. Hal inilah yang membuat Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi untuk memberi petunjuk kepada manusia agar menempuh jalan yang benar. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf, dan apabila saya ada salah, saya mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Bye.